film terlihat seorang gadis yang berlari di tengah jalan dan diikuti oleh sebuah mobil. Lalu scene berpindah pada sebuah tempat proyek yang memperlihatkan seorang ibu yang bernama Nyonya Mary. Dia terlihat menerima telepon dari guru tempat sekolah anaknya yang menyarankan untuk menjemputnya pulang dari sekolah. Di hari yang sama, ia mendapat telepon dari salah satu putrinya yang tinggal jauh dari tempat mereka dan mengatakan bahwa ia akan pulang malam ini. Nyonya Gilbert pun menunggu kepulangan dari putrinya yang bernama Shana hingga tengah malam. Malam pun semakin larut dan Shana tak kunjung datang. Nyonya Gilbert pun berpikir mungkin ada kesibukan yang membuat anaknya tidak bisa datang hari itu. Keesokan harinya mereka mencoba menghubungi nomor HP-nya namun tak bisa dihubungi. Nyonya Gilbert dan dua anaknya pun merasa khawatir. Lalu tiba-tiba dia mendapat telepon dari seorang dokter yang tidak diketahui nomornya. Dia langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi setempat. Namun karena kurangnya respon dari pihak kepolisian yang belum melakukan pencarian kepada Shana, dia pun memutuskan untuk mencarinya sendiri. Mereka mulai mencari Shana dengan menemui pacar Shana dan menanyakan keberadaannya. Namun sang pacar tidak mengetahui keberadaannya dan dia mengatakan bahwa Shana pergi dan bekerja di Long Island, salah satu daerah yang berada di New Jersey, dan mengatakan bahwa ia bersama dengan sopirnya yang membawanya pulang. Setelah mendapat informasi itu, Nyonya Gilbert dan kedua putrinya menemui sang supir di sebuah tempat biliar. Di sana dia mendapat informasi dari supir Shana yaitu Michael bahwa dia membawa Shana ke sebuah pantai dan bertemu dengan seorang pria. Dan dia melihat Shana kelihatan panik dan mulai berlari. Mendengar informasi tersebut, mereka pun bergegas pergi dan mencari informasi keberadaan putrinya. Keesokan harinya, terlihat Nyonya Gilbert menghadap panggilan telepon dari Shana dan dia melihat log panggilannya Shana yang pernah menghubungi 911 untuk mendapat bantuan. Di situ juga dia mendengar rekaman percakapan Shana dengan pihak kepolisian di mana terdengar Shana sedang meminta tolong namun tidak bisa didengar jelas oleh pihak kepolisian dan tidak sempat memberitahukan lokasinya. Mendengar rekaman suara itu, Nyonya Gilbert pun merasa sangat panik. Lanjut, di hari berikutnya terlihat pihak kepolisian menemukan beberapa mayat yang terbungkus dengan karung goni di suatu tempat. Mendengar kabar itu, Nyonya Gilbert pun langsung datang menemui seorang komisioner yang bernama Dorman. Dia pun menanyakan apakah putrinya adalah salah satu di antara keempat mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun komisioner Dorman mengatakan sepertinya dia tidak menemukannya, tetapi ia akan tetap melakukan pencarian. Belakangan diketahui ternyata gadis-gadis yang mati itu termasuk Shana, mereka semua adalah gadis-gadis pekerja esek-esek. Di hari berikutnya, komisioner pun melakukan interogasi dari beberapa orang yang pernah bertemu dengan Shana sebelum menghilang. Namun karena tidak memiliki bukti yang kuat, polisi pun melepaskan orang-orang ini. Lanjut, keesokan harinya Nyonya Gilbert dan kedua putrinya bertemu dengan para keluarga dari gadis-gadis malang tersebut. Mereka bertemu di sebuah kafe dan berbincang-bincang tentang apa yang dialami oleh keluarga mereka. Selanjutnya, Nyonya Gilbert mengajak mereka semua untuk mendatangi Pantai Oak melihat tempat kejadian secara langsung.
Sesampainya di sana, dia langsung menemukan poster berita kehilangan putrinya. Dia pun ditegur oleh penghuni tempat itu karena tempat tersebut milik pribadi. Akan tetapi Nyonya Gilbert tak menghiraukannya. Dia menemukan satu rumah yang pemiliknya terakhir kali menyewa anaknya. Dia pun langsung masuk tetapi tidak menemukan penghuninya. Kemudian anaknya Sharon menemukan sebuah anting di halaman rumah tersebut dan itu adalah milik Shanna. Berselang beberapa menit, Komisioner Dorman pun datang dan menanyakan mereka agar segera pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum pergi, Nyonya Gilbert memberikan anting anaknya itu kepada Dorman dan menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Pada malam harinya, Nyonya Gilbert dan anaknya beserta keluarga korban bermalam di sebuah motel. Di sana mereka mengobrol dan berbincang-bincang tentang kejadian yang menimpa keluarga mereka. Tiba-tiba Nyonya Gilbert mendapat sebuah telepon dari seorang pria yang bernama Joe. Mereka pun memutuskan untuk bertemu. Ternyata Joe adalah tetangga dari penyewa anaknya sebelum menghilang. Pastinya dia mengetahui lebih detail kejadian yang dialami anaknya tersebut. Joe pun membawanya ke sebuah rumah yang ia curigai, yaitu rumah Dr. Peter Hackett. Di sana Nyonya Gilbert sangat curiga karena melihat beberapa gulungan goni di gudang rumahnya. Setelah itu, dia pun langsung menemui komisioner dan menanyakan hal tersebut dan menyuruhnya untuk menginterogasinya. Belakangan diketahui bahwa Dr. Hackett-lah yang menelponnya yang diceritakan di awal film sebelum anaknya menghilang. Keesokan harinya dia pun mendatangi rumah dokter itu namun tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian seorang kakek tua berkata bahwa ia sedang tidak ada di rumah. Kemudian Nyonya Gilbert menanyakan kejadian yang dialami putrinya. Si kakek pun melihat kejadian tersebut dan dia mengatakan bahwa gadis itu terlihat mabuk dan meminta tolong. Dan akhirnya Nyonya Gilbert menemukan sebuah CCTV. Dia pun berusaha mencari isi rekaman tersebut. Dia pun mendatangi sebuah rumah pemilik CCTV. Ternyata rumah tersebut adalah rumah milik istri Dr. Hackett. Di sana juga dia bertemu dengan sang dokter. Nyonya Gilbert pun langsung menanyakan kenapa dia menelponnya pas sebelum anaknya menghilang. Tiba-tiba scene berpindah pada sebuah pantai di mana diceritakan polisi menemukan lagi beberapa mayat yang berada di dekat pantai. Namun lagi-lagi dia tidak menemukan mayat dari Shannon. Selanjutnya polisi juga melakukan interogasi kepada Dr. Hackett akan tetapi juga tidak mendapat bukti apa-apa. Nyonya Gilbert pun melihat berita bahwa polisi akan menghentikan pencarian dari anaknya dan ia pun sangat kesal dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Dorman. Tapi Dorman mengatakan bahwa ia akan tetap melanjutkan pencariannya. Malam pun tiba, para keluarga korban pun melakukan doa bersama di tempat kejadian tersebut. Dan akhirnya mereka semua pun kembali ke rumahnya. Dan Nyonya Gilbert pun juga akhirnya pulang bersama kedua putrinya tanpa mendapat apa-apa. Singkat cerita, setahun pun berlalu. Namun dia tetap berusaha mencari keberadaan anaknya. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Joe yang mengatakan bahwa Dr. Hackett akan pindah dari rumahnya dan menyarankannya untuk memeriksa rawa-rawa yang ada di belakang rumah Dr. Hackett yang dicurigai Joe bahwa sana dibuang di tempat itu.
Tanpa pikir panjang, Nyonya Gilbert kembali menemui Komisioner Dorman dan menanyakan hal itu, agar ia dan pihak kepolisian memeriksa tempat itu. Benar saja, setelah melakukan pencarian beberapa hari, akhirnya ia menemukan tengkorak mayat Sanai yang tergeletak di tengah rawa-rawa tersebut. Pada saat itu juga Nyonya Gilbert sangat sedih melihat kenyataan tersebut. Dia juga menyoroti pihak kepolisian dan mengatakan sangat kecewa karena kurangnya respon dan tanggapan dalam menangani sebuah kasus. Berselang beberapa tahun kemudian, dia melakukan konferensi pers dan menyatakan dia tidak akan pernah melupakan kejadian yang menimpa putrinya dan akan tetap berjuang sampai keadilan ditegakkan. Karena sampai saat ini kepolisian tidak menetapkan satu orang tersangka pun yang menyebabkan pembunuhan berantai itu. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Lost Girls yang dirilis tahun 2020. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.